Selamat siang semuanya, Jogja lagi hujan. Sekarang kita mau jemput Mas Wawan, anak yang Favood. Ini kayaknya pertama kali aku main bareng Mas Wawan. Kita jemput dia, habis itu kita jalan-jalan sedikit keliling Jogja sambil ngobrol-ngobrol. Mas Wawan kayaknya acaranya udah selesai, langsung kita jemput aja ya. Mas Wawan ini kayaknya punya banyak cerita menarik ya, karena dilelah banget Mas Wawan lagi di Jogja. Sekalian lah, aku kontak kemarin komunikasi. Mas di Jogja? Iya, cocok. Aku juga lagi mau ke Jogja nih. Tolong, ayo, let's go. Pokoknya Mas Wawan ini emang lagi ambil pendidikan di Amsterdam. Jadi kita tanya-tanya soal itu ya, karena menarik. Beliau kalau nggak salah itu backgroundnya kedokteran dan fokus di sport science. Something new, something interested, kita bisa tanya-tanya juga di situ. Terus kesehariannya Mas Wawan kayak gimana. Nah, aku juga perlu tahu lebih banyak lagi soal Mas Wawan. Juga mungkin nanti keluarganya ada Vina, Mas Ican. Kita udah sampai, kita turun dulu buat jemput Mas Wawan. Sampai ketemu nanti lagi. Halo Mas Wawan. Halo Alam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Wawan. Alhamdulillah sangat sehat. Sangat sehat. Nah, aku harus tahu nih gimana biar cara sehat nih dari Mas Wawan ya. Oke, kita sambil jalan ya Mas Wawan ya. Oke, ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Wawan berarti ini kebetulan lagi di Jogja Mas? Ya, aku lagi ke Jogja, kan udah 4 tahun ini Lam di Amsterdam. Udah di Amsterdam 4 tahun, terus kemarin kan Covid, jadi pulang juga nggak bisa kan? Iya, nggak boleh pulang. Jadi bordernya kan ditutup, border negara sempat ditutup. Akhirnya ya mungkin 2 tahun terakhir ini kalau pas libur musim dingin ya, winter vakansi itu, ya kita sempatkan lah pulang ya, ketemu orang tua kita gitu. Tapi alhamdulillah bisa rutin ya Mas pulang ke Indo. Setelah COVID, iya ketika libur setidaknya 1 tahun sekali lah. Iya. Tapi lumayan lah ya Mas. Lumayan. Kalau winter itu berapa lama Mas dapat kosongnya biar bisa balik ke Indonesia? 3 minggu. 3 minggu. Makanya ini aku mau balik lagi nih udah. Oh langsung ya? Udah habis ya. Jadi ini sebentar lagi berapa hari aku di sini, langsung penerbangan Jakarta, langsung sambung ke Amsterdam. Ya. Ambil apa doktoral Mas di sana? Betul, doktoral di University of Amsterdam. Betul. Spesialisasi apa fokus apa di sana? Iya, kalau departemen saya itu namanya Orthopedic and Sports Medicine ya. Jadi kalau diterjemahkan mungkin kedokteran olahraga ya. Jadi ngurusin atlet-atlet kalau cedera gitu. Jadi dan fokus saya kan riset saya di cedera paha belakang, hamstring. Fokus di situ ya? Betul. Saya di situ. Ekspertisnya soal otot lah, terutama otot paha belakang gitu ini. Tapi harapannya udah mau selesai dan bisa kembali nih. Kapan Mas kira-kira? Tahun ini? Tahun depan? 2024 ya? Iya. Insya Allah ya. segera selesai. Lama di sana juga tetap enak negara sendiri kan Lam? Iya sih. Kita nggak bisa lepas dari kebiasaan kita sebagai orang Indonesia kan, nggak kita temui di luar negeri itu. Jadi kita semakin cintalah sama negeri kita ini. Kayak apa tuh Mas contohnya? Kalau aku lihat ya, perspektifku kalau sekarang lihat dari luar ya, maksudnya kan aku melihat Indonesia, skup Indonesia dari luar. Oke, mungkin banyak orang bilang kekurangannya banyak sana sini gitu kan. Ada lah ya, pasti orang kan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita itu kan kaya banget lah budaya kita itu. Betul. Wah, nggak bisa dibandingkan lah. Maksudnya budaya kita tuh kaya, terus kemudian unik, cantik ya kan. Budaya itu kemudian juga ya itu kan baru budaya itu kan macem-macem ya. Ada kulinernya juga gitu tuh kan. Nggak ada lawannya kan. Nggak ada lawannya di sana. Istilah orang bilang kan, orang kita itu kan ramah-ramah ya. Kan ada yang bilang itu betul gitu, dalam artian kerasa sekali bahwasanya kalau memang dilihat dari perspektif luar, kita tuh orang itu memang baik, ramah, sopan, dan itu menurut saya keunggulan kita yang nggak boleh hilang tuh, ya kan? Kekayaan budaya kita. Nggak nyambung gitu ya Mas ya kalau ngobrol ya. Betul. Hangat gitu ya. Hangat. Benar. Ya. Terus ngomongin kuliner Mas, itu kalau misalkan dari Amsterdam ke Indo, apa yang langsung dicari?
Bebek goreng mas. Bebek goreng. Oh iya. Itu. Orang Madura ya mas ya. Ya. Kamu suka bebek goreng? Oh suka mas. Oh, suka juga. Suka aku itu apa ya masakan Indonesia tuh relatif suka semua sih. Karena aku tuh semenjak kuliah mas, aku tuh udah nggak bisa ngerasain kepedesan. Oh, Jadi okay. sambal sepedes apapun, sebanyak apapun aku sikat. Wow. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lagi sering muter-muter gitu, keliling-keliling, salah satu yang dicari itu selain view orang-orang pengalamannya, sambelnya mas. Sambelnya ya. Oke, Jadi- tapi nggak ada masalah lambung ya? Nggak ada, alhamdulillah. Padahal aku tuh sambel, kopi segala macam. Oke. Banter. Kemarin ke Toraja mas. Oh, Toraja. Ke Toraja 1 hari disuguhi 6 kali kopi Toraja. Tapi kamu selama di Jogja berarti juga udah banyak kenal kuliner Jogja ya? Oh iya, Kuliner lumayan. di sini. Suka jajan di lesehan gitu, angkringan gitu nggak? Nah, kalau angkringan kadang-kadang mas. Soalnya kenapa banyak mahasiswa ke angkringan kan biasanya karena murah ya mas ya. Nah, cuman kalau aku ke angkringan itu 1 porsi kurang mas. Jadi nambah sama aja. jadi mahal ya. Iya. Karena hitungannya banyak. Ternyata camilannya juga yang kita ambil Iya. banyak. Iya benar sih. Gitu. Kalau di Amsterdam mas Wawan dari tahun berapa mas? 2020 sebenarnya? Iya, jadi pas aku landing berapa hari kemudian kan COVID di sana. Jadi bordernya ditutup, border negara. Jadi nggak boleh ada yang masuk lagi. Jadi pelajar-pelajar yang berangkat setelah aku itu sempat tertunda. Karena kan COVID di negara kita juga kemudian COVID kan. Iya. Itu. Jadi memang dan cukup lama ya itu COVID. Iya. COVID itu hampir 2 tahun lah ya, setahun 2 tahun itu. Ya, jadi memang ada untung ruginya sih. Iya, COVID ini memang kemudian kan di negara kita sendiri percepatan teknologinya jadi ada sebenarnya. Iya. Didorong. Jadi Gen Z anak-anak sekarang itu sebenarnya lebih akan mudah akses informasi, lebih Iya. mau jadi pintar tuh lebih mudah. Mudah. Jadi tinggal kitanya ya kan, tinggal Iya. selektifnya ya. Tapi ya kasihan juga sih mas teman-teman yang juga mungkin di daerah rural gitu ya, Iya, iya. yang akses internetnya masih sulit ataupun mereka juga bukan dari segi akses tapi dari segi finansialnya sulit buat beli kuota internet segala macam. Gitu. Meskipun waktu emang ada beberapa subsidi ya, Iya. tapi kan juga kasihan juga dalam dari situ. Iya, itulah pentingnya internet Iya. ke seluruh ini pelosok ya. Iya. Tapi ya itu, aku seharian penuh itu biasanya duduk di meja kerja dari pagi sampai malam, pagi kelas, siang kelas, sore organisasi, malamnya lagi event gitu-gitu. Ya, tapi agak kaget juga pas akhirnya kita offline karena udah nggak bisa kayak gitu lagi dan kita, kemarin bisa, sekarang nggak bisa gitu. Ini dari perbandingan itu kamu lebih suka yang mana tuh? Oh, aku jauh lebih suka offline sih mas, lebih suka Iya. ketemu langsung karena apa ya? Personal touch ke orang-orang dalam berinteraksi secara sosial tuh lebih dapat dan juga ya kalau aku learningnya sih mas, pembelajaran di kelasnya itu emang beda sih, jauh lebih efektif di kelas sih. Kamu kan jurusannya teknik industri. Iya. Nah kemudian kamu merasa dengan online itu praktek-praktek yang harusnya dipraktekkan secara ini ya langsung saya nggak ngerti. Tapi kan engineer tuh banget mungkin ada yang memang Banyak. butuh beneran ini kan Iya. pegang gitu. Itu jadinya gimana? Kita pakai simulasi mas biasanya. Jadi emang ada beberapa software atau application yang bisa simulate praktikumnya ya kita kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dihadapkan dengan alat mesinnya langsung mungkin harus ada adaptasi lagi. Kalau Mas Awan berarti keluarga ikut ke Amsterdam juga? Ya, istri saya juga sekolah. Oh sekolah juga. Anak saya 1, Heeh, usianya 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi ikut juga nih selama 4 tahun ini sekolah di sana. Oh. Tapi oke. di sana kan enaknya di Belanda itu kan walaupun sekolah umum tapi juga Indonesia itu punya sekolah Indonesia Den Haag. Oh Jadi iya, kurikulumnya kan bisa menyesuaikan ya. menyesuaikan ya. Jadi masih ingat jalan ke kampus nggak kamu? Kampus saya Tirin. Ya, saya ingat ya. Kirain udah Masih. lupa. Kalau saya kan istilahnya Jogja forever lah. dari saya kan dibesarkan di sini, lahir di sini, besar di sini. Oh lahir di sini mas? Saya lahir di sini. Saya lahir di sini, SD, SMP, SMA, kuliah saya di sini. Cuman saya 5 tahun di Jakarta sempat karena sekolah spesialis dan kerja ya. Oke. Tapi kemudian pada akhirnya saya pulang ke Jogja. Iya. Ujung-ujungnya balik ya. Cinta mati lah sama kota ini. Kalau kamu kan kayaknya udah banyak keliling Indonesia tuh. Dalam
keliling-keliling kemarin itu yang menurutmu berkesan tuh atau pengalaman itu di kota mana atau di provinsi mana gitu? Wah, tetap Toraja. Toraja ya? Toraja itu gila. Wah, orangnya luar biasa hangat, langsung cair. Terus juga pertama ketemu langsung kerasa kayak keluarga. Itu pertama. Terus keindahan alamnya. Wah, itu kan saya tidur di rumah warga, Mas. Di desa namanya Mengkende. Itu wah, kita jalan pagi nganterin anak-anak sekolah, anak-anak SD sekolah, itu melihat kanan kiri sawah, gunung, masih hutan, banyak kerbau, banyak hewan, anjing-anjing di pinggir jalan. Jadi tuh kalau misalkan saya ditanya Indonesia yang secara tradisional itu gimana, itu benar-benar tercapture di Toraja. Di Toraja. Dari alamnya, manusianya dan budayanya. Karena waktu itu juga lagi banyak upacara-upacara adat, terus juga di setiap rumah itu mesti ada aksen tradisionalnya, adatnya. Benar-benar kerasa Indonesianya. Kamu lihat upacara yang khas yang apa? Upacara kematian di Toraja itu ada nggak pas kamu datang? Salah satunya, Mas. Salah satu rangkaiannya. Itu kan rangkaiannya panjang sekali. Nah, yang saya hadiri itu ada namanya Mak Badong. Mak Badong itu di saat keluarga yang berduka, itu para masyarakat sekitar berkumpul di rumah warga yang berduka itu untuk menari dan bernyanyi sebagai bentuk penghiburan. Nah, itu jadi di satu rumah semua orang berkumpul melingkar terus nyanyi sama menari di situ. Itu salah satu rangkaiannya. Karena waktu itu kebetulan saya cuma satu malam di Toraja, jadi cuma bisa menyaksikan. Jadi panjang ya? Panjang sekali. Menarik banget Mas. Kalau misalkan mau healing, mau liburan, wah Toraja ya. Tinggal satu sih PR-nya, infra sama akomodasi, Mas. Akomodasi. Sama akomodasi itu untuk tempat sepotensial dan seistimewa Toraja itu masih bisa jauh dikembangkan lagi. Potensinya masih luar biasa besar. Aksesnya kan berarti dari bandara terus ke? Nah, bandara itu bisa langsung ke Torajanya. Langsung ke Torajanya langsung bisa ya? Itu bisa, cuman ya kembali lagi supporting ekosistemnya itu belum terbentuk secara rigid lah ya. Gitu. Akan jauh lebih wow kalau misalkan sudah selevel dengan Bali ataupun di daerah Jawa gitu. Kamu pernah ke Madura nggak? Madura belum. Tinggal nyebrang dari Surabaya. Ya, itu juga makanannya oke loh. Iya. Memang ada soto, sate, bebek ya. Ya. Ada kalau sarapan itu kita biasanya pakai apa makanan berkuah namanya campur tuh. Campur terus ada kadang pakai rujak cingur gitu kan. Itu oke. Kalau malamnya paling enak kalau makan kaldu. Jadi apa kayak sumsum ya, tulang sapi gitu kan, terus berkuah gitu panas-panas, itu juga enak sekali tuh. Ngomongin kuliner jadi lapar nih. Ini kita bentar lagi Mas. Iya. Sate Ratu ini. Kita mau kemana? Ke Sate Ratu ini. Sate Ratu. Sate Ratu. Jogja itu Mas jadi tempat menurut saya ada 2 sate terenak di dunia. Mana itu? Sate Ratu sama Sate Kelatak. Gitu. Di Jogja ya. Itu di jadi Jogja. Itu menurut saya 2 sate terenak di dunia itu tempatnya di Jogja. Nggak ada yang bisa ngalahin sih. Nah, kalau misalkan Mas Awan Mas di Amsterdam itu terkait tadi sports medicine sama ortopedik, itu kalau dari segi prakteknya berarti langsung ke tim olahraga profesional. Iya, bisa di tim atau ya kita di rumah sakit atau di klinik ya bisa. Kita ya berpraktek aja. Dan nggak harus atlet kan, dalam artian nggak harus atlet pro kan. Kan orang berolahraga itu tidak harus pro Alam. Apalagi zaman sekarang kan kebutuhan ya. Saya sering lihat tuh ayah sama ibu kan juga ini ya namanya beraktivitas fisik olahraga dan itu contoh yang bagus. Dalam artian gini, penyakit-penyakit di Indonesia itu yang bikin beban biaya kesehatan mahal itu sebenarnya hampir 60 atau 70% preventable Alam. Preventable itu bisa dicegah. Jantung, stroke, misalnya diabetes, itu hal-hal yang sebenarnya risikonya bisa dikendalikan lah. Salah satunya adalah dengan olahraga atau aktivitas fisik kan. Kalau aktivitas fisik itu kan quality of life-nya juga meningkat kan. Lebih seger, lebih happy gitu kan. Kan ada istilahnya hormonnya endorfin, morfin alami tubuh kan. Jadi lebih tenang, lebih happy gitu. Jadi produktif juga ya nanti. Jadi balik lagi kalau sports medicine itu kita tidak hanya menangani masalah-masalah cedera itu akibat olahraga, tapi kita juga menggunakan
olahraga itu sebagai salah satu sarana gitu untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk resep lah, istilahnya resepnya tuh nggak hanya obat tapi juga resepnya tuh resep latihan gitu. Salah satu terapinya gitu ya. Berarti harus saya manggil Mas Wawan Dok Wawan ini. Dok Wawan. Dok. Terus kalau buat saya Dok, kira-kira apa nih Dok buat jaga kesehatan sama jaga endurance nih, karena saya kan lagi sering keliling-keliling, muter-muter segala macam. Betul. Jadi itu kalau posisimu banyak aktivitas itu kamu yang penting itu pertama banget itu untuk recovery itu kualitas tidurmu harus bagus. Jadi kualitas tidur itu kan kadang nggak harus panjang ya. Jadi kamu kalau bisa curi-curi waktu ya pas benar-benar bisa istirahat tidur gitu atau misalnya power nap gitu kan. Kamu dalam perjalanan bisa tidur sebentar, tidur kemudian diatur lah itu, karena kan pasti aktivitasmu kan padat tuh. Nah itu istirahatnya harus dijaga, kemudian konsumsi cairan karena kan 70% kita itu cairan. Nah itu minum, jangan sampai dehidrasi. Nah cuman harus hati-hati juga, kamu kan tadi bilang melek kalau pakai gula gitu. Nah jangan banyak juga tuh. Kalau vitamin atau suplemen boleh lah kalau misalnya memang kamu benar-benar aktivitasnya tinggi, takut drop imunnya, biasanya vitamin C. Gitu. Dokter Wawan ini bisa baca pikiran. Aku tadi saya persis mau tanya kalau suplemen kayak gimana, langsung disebutin. Ya karena lazim kan orang Indonesia menanyakan suplemen gitu. Cuman yang harus dipahami juga namanya suplemen itu kan tambahan ya. Tambahan, jadi yang utamanya dulu yang dipenuhi. Fondasinya dulu ya. Betul, fondasinya dulu. Tapi apakah boleh? Ya boleh, jelas boleh. Apalagi lagi padat gini kan. Kalau suplemen saya minum gitu sebelum tidur atau vitamin B itu kan vitamin saraf ya. Jadi biar capek-capek pegel-pegelnya hilang, itu vitamin B juga selain vitamin C itu. Tapi kalau untuk makanan kan kita kadang nggak bisa mendesain seideal kita kan, karena ya keliling-keliling gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang lainnya dipenuhi aja gitu. Diupayakan. Kalau alam olahraganya apa? Aku kalau misalkan karena lagi tight schedule biasanya renang sih. Renang. Dok, biasanya lari nggak? Lari? Aku enggak ya? Enggak suka ya? Ya. Bosen Dok. Ya, lari itu kan memang olahraga melawan diri sendiri ya. Ya, jadi memang enggak semua orang mampu untuk melakukan itu. Iya, jadi alternatifku buat pengganti lari sama sepeda itu renang Dok. Tapi aku emang lebih enjoy olahraganya sifatnya permainan. Game. Bola, basket, suka basket. Badminton. Bola suka. Bola, iya. Aku dulu tuh SD hampir sempat mengkonsiderasikan untuk berkarir jadi sepak bola, atlet sepak bola. Oh iya. Iya. Cuman karena pindah Semarang, tiba-tiba itu shifting fokus itu lebih ke akademik. Kalau bola suka klub bola apa? Wah, saya mohon maaf sih tapi MU. Oke, iya. Jadi MU ya, jadi jangan dibahas dulu sekarang. Tidak perlu dipertanyakan mental saya. Tempat menimba mental terbaik adalah saat kamu mencintai MU, Dok. Betul. Dan sejauh ini, Dok, selain keluarga, satu-satunya cinta saya yang tidak akan pernah selesai itu MU. Gitu. Ya. Berarti harus melatih kesabaran. Oh iya, sudah pasti. Agak lama lagi nih kayaknya. Masih lumayan kayaknya. Masih lumayan lama. Iya. Tapi suka atau pernah nggak nonton langsung di stadion Liga Indonesia maksud saya? Oh, Liga Indonesia pernah. Pernah Kalau Liga Indonesia. Apa PSIS? Enggak. Apa? Wah itu yang PSIS pernah, tapi yang pertama kali saya nonton kalau yang klub ya, itu Persibangga, Dok. Persibangga itu Purbalingga. Ya, tempatnya ibu. Waktu kebetulan main di Lebak Bulus di Jakarta, kita nonton. Itu pertama kali saya nonton. Kalau dokter bola juga atau? Aku suka bola ya. Rata-rata anak cowok kan suka bola ya, olahraga bola. Kalau nonton bola yang menurutku berkesan itu aku pernah sampai ke Kediri ya. Oh, Kediri. Persik Kediri. Jadi Persik Kediri itu kan lolos ke Liga Champion Asia kan. Saya ingat saya lawannya Seongnam Korea lah gitu. Nah, namanya anak remaja ya. Maksudnya wah Liga Champion gitu kan Asia. Ya udah kita jalan ke sana nonton gitu. Itu yang
Itu mainnya di Kediri, Dok? Mainnya di Kediri. Ya, waktu itu inget saya kalah 3-0 sih, tapi experience-nya adalah mungkin pertama kali ya lihat level internasional melawan Iya. apa ya? Tim Klub kita lokal ya. kita itu jadi agak berkesan tuh. Iya. Wah, berarti kalau di Amsterdam ya oke juga tuh, Dok, kayak Ajax. Ajax. Kita nonton Ajax Iya. hampir rutin karena pembimbing saya itu kan memang dokternya Ajax. Oh. Ya, jadi dia dokternya Ajax dan juga profesor di Amsterdam University Medical Center kan. Oke. Jadi ya beberapa kali dapat case. dapat bukan case ya, dapat tiket kadang. Ya, kadang gitu. Jadi kan misalnya studentnya ada 10 tuh misalnya. Nah, ada free tiket untuk yang tribun yang bagus tuh. Oh, iya. Ada 5 nih, diundi aja gitu. Nah, tiap minggu itu kita mainnya undian gitu. Jadi berapa kali dapat undian ya kita yang dapat gitu. Tapi memang kalau pas tugas betul tadi berapa case ikut masuk tapi nggak sebagai penonton kan gitu. Nah, ini kita udah sampai, Dok. Akhirnya. Belum makan siang ya, Dok ya? Belum. Kelihatan. Lemes ya. Oke, Dok, kita lanjutkan obrolannya nanti Yes. di Sate Ratu. Terima kasih banyak ya, Dok. Oke, sama-sama loh. Ini udah disetirin nih. Asik nih sampai Sate Ratu. Iya. Berarti kalau ke Amsterdam, Dok, misalkan belum pulang, aku disetirin ke sana, Dok. Siap. Sangat siap. Oke. Jadi gitu, bincang-bincang sama Dokter Wawan yang sangat luar biasa ini. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalkan bisa ya, karena ini di luar hujan deras, audionya nggak tahu bisa masuk apa enggak. Iya. Tapi kembali lagi, Dok, terima kasih. Suatu pengalaman yang luar biasa bisa nyetirin Dokter Wawan. Sama-sama dong. Kasih. Oke. Halo, selamat siang. Selamat datang di Sate Ratu. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Makasih Mas.